Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Pak. Yang pertama dari Ardan, akunnya Ardan. Ngajuin HGU itu kemana katanya? BPN, ke Kemendagri, Kemenkehut, atau Kemensekneg? Kemana? Katanya. Terus yang kedua dari Hasan Enur, apakah bisa dikasih atau diminta ke negara atas nama warga setempat jika HGU telah menyalahgunakan fungsi atas penggunaan lahan? Yang ada dua nih, Pak. Kemana mengajuinnya? Mengajuannya adalah dengan surat permohonan ke kantor petanahan. Subjeknya nih, perorangan, badan hukum untuk koperasi, yayasan, perkumpulan. Oke. Tetapi kalau badan hukum atau dengan perorangan itu dibedakan. Kalau perorangan cukup sederhana, ya, maksimal 10 hektar. Itu kalau perorangan. Kemudian kalau badan hukum tidak dibatasi. Itu. Nah, terhadap perorangan yang 10 hektar itu ngajunya kemana nih kalau perorangan? Kalau perorangan ngajunya pertama melakukan permohonan ke kantor petanahan. Kantor petanahan setempat. Nanti di sana akan diberikan arahan apakah perlu izin dari BKPMD, tapi ini bukan bukan karena investasi, tapi memang tanahnya dari dulu. Kewenangan yang menjawab nanti kantor petanahan. Di sana ada persyaratan bagaimana permohonan HGU terhadap perorangan, bagaimana HGU terhadap badan hukum. Jadi mengajukannya ya ke kantor petanahan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila luasnya lebih dari 10 hektar, maka melakukannya yang permohonan adalah bukan kantor petanahan, tapi kantor petanahan akan minta rekomendasi ke Kanwil. Karena kewenangan untuk mengukur HGU kantor petanahan maksimal, pokoknya ngukur apapun itu 10 hektar. Di atas 10 hektar, Pak ya. 10 hektar ya, 10 hektar, itu 10 hektar. Di atas itu adalah kewenangannya adalah Kanwil sampai 1000 hektar. Nah, kalau badan hukum sama. Kalau badan hukum harus ada perizinan. Pertama izin lokasi sesuai dengan PP 28 2018 tentang OSS, mengajukan izin lokasi ke Kementerian Investasi. Udah online itu. Ya, nanti keluar izin lokasi. Setelah izin lokasi, nanti di sana ada yang namanya komitmen dan tidak komitmen. Komitmen tuh maksudnya gini. Apabila yang dimohon sudah ada RDTR, maka tidak perlu komitmen. Tetapi kalau belum ada RDTR, rencana detail tata ruang, harus dengan komitmen. Itu. Komitmennya apa? Nanti ada surat pernyataan, ada surat pengakuan, ada surat bahwa akan melengkapi berkas-berkasnya, ada surat pertek dari kantor petanahan. Itu. Nah, apabila izin lokalnya sudah ada, maka langsung mengajukan ke pertimbangan teknis. Nah, ini yang dulu. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Omnibus Law, jadi karena dulu banyaknya izin lokasi ya yang tidak sesuai dengan penguasaan fisik, yang tidak sesuai dengan perizinan lain, akhirnya dulu banyak izin lokasi yang sudah keluar izin lokasi atas nama orang lain, atas nama PT lain. Maka sekarang sambil mengajukan izin lokasi, sambil mengajukan pertek. Pertek itu pertimbangan teknis di kantor petanahan. Gitu. Dalam PP 24 2018 apabila sudah ada RDTR ya dalam Omnibus Law juga nih, apabila sudah ada RDTR tidak perlu pertimbangan teknis. Yang diperlukan pertimbangan teknis adalah apabila pakai komitmen yang belum ada RT/RW-nya. Itu. Nah, karena kalau udah ada RDTR pasti sudah ada detailnya. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang adalah pertimbangan teknis tidak boleh lebih dari 10 hari. Kalau lewat 10 hari berarti dianggap menyetujui.
Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi mengajukan izin lokasi itu online, kemudian udah dapat izin lokasi baru datang ke BPN, yaitu praktek. Nanti dikabulkan apa enggak prakteknya. Gitu. Jadi apalagi kalau udah cukup praktek dan di situ memang misalkan ngajukin nih badan hukum ya 1.000 hektar, kemudian diplot oleh BPN ngajuin praktek. Teknisnya tidak bisa 1.000 hektar, tapi hanya 500.000 hektar. Lu kenapa? Karena yang 500.000 hektar itu ada SK izin lokasi orang lain. Misalkan seperti itu. Nah, nanti baru izin lokasi yang dikeluarkan adalah bukan 1.000 tapi 500. Jadi jangan sampai ada izin lokasi overlap. Yang lalu itu banyak, akhirnya konflik, hanya sengketa. Seperti itu. Karena apa? Karena Pemda waktu itu penanganannya tidak berdasarkan koordinat, tidak diplotting. Minta di mana dikabulkan, minta di mana dikabulkan. Nggak nyimpen bahwa di situ izin lokasi orang lain kan gitu. Jadi kalau di BPN kan sudah ada plottingnya, ada cek plotnya, kurang lebih seperti itu. Tapi yang tadi bahwa ada komitmen dan tidak komitmen. Yang tidak komitmen adalah apabila ada RDTR, tetapi apabila sudah ada RDTR berarti tidak komitmen. Seperti itu. Lanjut terus, jalan terus. Nah, ini dalam rangka percepatan investasi. Tadi, kalau 10 hari tidak terbit pertimbangan teknis, maka dianggap itu selesai. Jadi, pemerintah daerah boleh mengeluarkan izin. Itu satu. Yang kedua, untuk meyakinkan kepastian, biasanya dimintakan rekomendasi dari kehutanan. Yang dimohon itu baik perorangan maupun badan hukum, karena itu menjadi syarat, ya, syarat HGU, itu masuk kawasan hutan atau tidak. Itu. Nah, kalau masuk kawasan hutan, berarti harus ada pelepasan dulu dari kawasan hutan. Nah, yang kawasan hutan itu maksudnya itu. Jadi kalau ke Seknek, enggak lah. Kalau Seknek terkecuali Seknek itu punya hak pakai. Hak pakai kan boleh dikerjasamakan. Atau Seknek punya HPL. Itu. HPL kan bisa dikerjasamakan. Jadi nanti keluar HGU di atas HPL yang baru aja selesai. Atau HGU di atas hak pakai. Itu boleh. Pada intinya ada yang permohonan itu perorangan, ada yang badan hukum, gitu Pak. Ya. Kalau yang 10 hektar itu di kantor pertanahan, tetapi kalau di atas itu lanjut ke Kanwil, Pak ya. Sampai ke Kanwil melalui kantor pertanahan. Melalui kantor pertanahan juga, Pak ya. Jadi iya, ke kantor suratnya pertanahan. Ke Kanwil melalui kantor pertanahan. Kemudian tetapi kalau di atas 1.000 itu nanti ke menteri melalui kantor pertanahan. Oh iya. Yeah. Kemudian kalau misalkan mengenai syaratnya sama, Pak? Syaratnya berbeda perorangan dan badan hukum. Kalau perorangan ya tadi sesuai peraturan di lokasi lokal seperti apa, BKPMD-nya atau Pemdanya. Karena perizinan kan Pemda. Pemda, Pak ya. Kalau kebun berarti perizinan di perkebunan. Kalau usaha ya nanti ada dinas yang ngeluarin keterangan usaha seperti itu. Oh iya Pak, berarti ketika masuk ke kantor pertanahan, tadi ada izin lokasi Pak. Nah izin lokasi itu sebelum masuk ke kantor pertanahan atau sebelum pengajuannya terhadap itu? Tadi kalau izin lokasi yang lalu, yang lama, itu kan izin lokasi dulu. Iya. Kalau yang dulu kan izin lokasi dulu baru ke kantor pertanahan. Nah kalau yang sekarang? Nah baru pertimbangan teknis kantor pertanahan. Sekarang izin pertimbangan teknis dulu, ya, baru nanti ke Pemda atau ke OSS. Oh, jadi masuk ke kantor pertanahan, kemudian ada pertek. Setelah pertek itu lanjut ke izin lokasi. Iya. Nah, sekarang gitu, kita bilang bahwa itu bisa simultan. Bisa simultan, bisa bersamaan izin lokasi simultan. Juga. Iya. Ketika ngajukan izin lokasi, itu harus ada koordinat lokasi yang dimohon. Ketika mengajukan harus jelas di mana koordinatnya gitu Pak ya. Jelas di mana. Ya. Makanya pertek dulu. Kalau pertek pasti pertimbangan teknis sudah dikaji lapangannya, sudah diplotting di lapangannya, di peta, ini masih murni kosong atau punya SK orang lain. Jadi jelas di mana posisinya gitu Pak ya. Betul. Nah, dasar pertek itu keluar ada koordinat. Koordinat itu baru bisa memberikan izin lokasi itu. Baru izin lokasi. Yang menerbitkan izin lokasi OSS. OSS kan Pak ya? Iya. Ngajukannya kemana Pak? Ini saya supaya lebih jelas saja Pak.
Dari ke kantor dulu kan BKPM, sekarang kantor BKPM, investasi. kantor investasi. Nah, keluar nanti izin Iya, lokasi melalui OSS itu, Pak ya. betul. Jadi Pertek Iya, sudah, izin lokasi iya, sudah. Kalau RDTR tadi, iya. Pak, keterkaitannya, Pak? Tadi RDTR itu hanya apabila yang tahu kan kantor pertanahan dan Pemda. Oh iya, sudah di Pertek itu sudah ada kan, Pak ya? Sudah ada. Sudah ada ketika Jadi Pertek kalau itu. betul, kalau ada RDTR nggak diperlukan lagi pertimbangan teknis karena udah detil. Iya, kan sudah ada RDTR, tidak perlu lagi Iya, Pertek. Pertek betul, ini juga betul. kalau terlalu lama 10 hari tadi lewat, berarti Pak langsung saja, Pak. Nah, kalau 10 hari tidak terbit maka dianggap setuju Dianggap setuju, artinya langsung ke proses selanjutnya. proses selanjutnya. Kalau mengenai kehutanan, jika di situ ada hutan, baru tadi yang ke Kehutanan itu diperlukan di dalam rangka pemberian nanti perkebunan, izin dari perkebunan. Kan nanti kalau badan hukum ada izin-izin perkebunan. Oke, ya Pak, ya Pak. Jelas, Pak. Untuk memastikan di situ kawasan hutan atau bukan. Itu. Jadi misalkan kawasan hutan, silakan dulu dimohon pelepasan kawasan hutan. Setelah sudah ada pelepasan hutan, maka perkebunan memberikan izin untuk perkebunan. Maka melakukan izin lokasi, pertimbangan teknis, lakukan pembebasan, misalkan seperti itu. Bisa nggak Pak, kalau yang dimohon misalkan 20 hektar, tetapi yang disetujuinya hanya mungkin 15 hektar, bisa seperti itu Pak ya? Mungkin, Jadi tidak karena disetujui semua gitu. iya mungkin. Pertama, yang 5 hektar bisa pipip, gambut. Iya, ya. Akan diploting peta gambut. Mungkin saja yang 5 hektar itu SK-nya orang lain yang sudah diterbitkan Pertek. Itu. Mungkin aja yang 5 hektar itu sudah HGU orang lain. Sudah ada Jadi HGU bermacam-macam sebelumnya gitu masalah. Pak ya. Betul. Ya, jadi pendekatan sekarang lebih simpel, lebih singkat, dan lebih cepat, dan lebih tertib administrasinya. Misalkan saya mengajukan HGU nih Pak, apakah itu harus yang memang tanah negara atau di situ juga ada yang sebetulnya ada hak-hak lain itu Pak? Karena saya tidak tahu misalnya. Bisa seperti itu Pak? Oh boleh, tidak mesti tanah negara. Karena perusahaan nih misalkan bebasin kampung. Di situ Ya, kampung milik adat, dibebasin. Kan ada pelepasannya. ya, ya. Oke, dilepas Pembebasan menjadi dulu tanah Pak ya negara. jadinya. Iya. Tanah-tanah adat tadi, tanah-tanah girik tadi dilepas dulu menjadi tanah negara, baru dimohon HGU. Ada perorangan, ada badan hukum. Ya, Kalau perorangan dibatasin luasnya. ya, Oke, ya pasti izin-izin usaha pasti ada lah seperti itu ya. kan. Baru nanti ngajukan, kan belum tentu yang perorangan pun jangan-jangan kawasan hutan. Bisa Jangan-jangan jadi Pak, pipip. betul. Nah kan gitu kan. Makanya tadi ngajuin ke kantor pertanahan dulu. Oke, di sana kantor pertanahan apa loketnya, pertimbangan teknis, Pertek. Pertek Pak ya, Ketika pertimbangan teknis Pertek, dulu. ya sebelum mengabulkan maka diminta lokasinya, mana koordinatnya. Kalau enggak ke Lapangan ambil koordinatnya. Setelah ambil koordinatnya baru diplotting. Ya, Baik di peta pendaftaran maupun di peta izin lokasi Pertek. Oh ternyata ngajuin 20 hektar, tapi tadi 5 hektar ini HGU orang lain, jadi kabulkan 15 hektar. Oh 20 hektar, ternyata nih yang 5 hektar ini belum ada HGU, tapi ada pipip di situ. Ya nggak bisa. Gitu. Atau sebaliknya tadi, oh ini yang 5 hektar nggak bisa karena dulu udah pernah dikeluarkan Pertek. Dan Perteknya itu masih berlaku misalkan. Pertek kan ada jangka waktunya kayak izin lokasi. berapa lama Pak? Kalau HGU sekarang 3 tahun. Jadi ngikutin itu. Oh, ya. 2 Jadi tahun intinya ada yang 3 tahun tergantung luas. Pertek itu sangat penting Pak ya. Pertek sangat penting. Sangat Ya penting. tadi pertimbangan teknisnya, teknisnya di situ bisa nggak untuk HGU. Jangan-jangan yang dimohon tanahnya kosong tapi cagar budaya. Jangan-jangan yang Bahaya. dimohon itu ternyata masih rawa. Kan banyak terjadi. Jangan-jangan yang dimohon itu hutan lindung. Atau jangan-jangan yang dimohon itu untuk pemeliharaan binatang buas. Dan Nah, kerja berat perlunya di juga sana. berarti Pak. Karena kan kalau misalkan Ya? itu tidak dikerjakan misalnya ya, ternyata yang Hah? diajukan ini bermasalah. Nah, di kantor Iya. pertanahan dilewatkan saja 10 hari itu jadinya lewat. Nah, itu yang bahaya Pak ya. Makanya perlu betul-betul dikontrol itu Pak ya. Bukan.
kan menjawab nanti selama 10 hari. Oh, harus ada jawabannya Enggak, gitu, Pak. iya, kan gini, nggak dikeluarkan pertek ya, bukan tidak dikeluarkan keterangan, Iya. tapi dikeluarkan pertek. Pertek itu mengeluarkan yang bisa dikerjakan. Iya. Tapi kalau nggak bisa dikerjakan ya bagi keterangan dong, kenapa nggak bisa keluarkan itu. Harus Jadi ada udah ada penjelasan itu, SOP-nya. Pak. Iya. Iya, sip. Oh jangan di situ punya HGB. Oh jangan itu pipip kan itu kan. Pipip itu gambut. Oh jangan di situ kawasan hutan. Oh jangan itu untuk pemeliharaan binatang buas. Ini bermacam-macam di situ. Di Jawa mungkin nggak terasa, tapi di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua itu sangat sangat kental dengan itu. Karena bicara HGU. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya, Pak. Kita Iya. bisa lanjut, Pak, pertanyaan berikutnya, Pak. Ini dari Iya. akun Andi Muhammad Zaki Azhar. Assalamualaikum, mohon maaf, Pak, saya mau bertanya. Yang pertama, kalau HGU diterlantarkan dari awal terbitnya HGU sampai masa berakhirnya HGU, apakah masih ada hak pemegang HGU tersebut? Kemudian yang kedua, apabila HGU diterlantarkan selama terbitnya HGU tersebut, apa dianggap hangus HGU atau masih dapat dikuasai pemegang HGU? Yang ketiga, Hampir sama itu. HGU Ya. tersebut tidak pernah ada kegiatan apapun juga dalam Ya. HGU tersebut. Mohon diberikan petunjuk. Assalamualaikum. Gitu, Pak. Oke. Bahwa ketika perorangan maupun badan hukum mengajukan permohonan HGU, pasti niatnya adalah untuk menggunakan tanah tersebut dengan izin dan sertifikat sesuai penggunaan dan peruntukan. Itu dulu. Kemudian ketika ada sertifikat, ada nilai ekonomi. Kadang-kadang seorang pengusaha, bagi perorangan pun badan hukum, itu butuh modal. Nah, sertifikat HGU tadi untuk agunan. Oke. Yang kedua, tentunya di dalam surat keputusan, janji-janji, dan pernyataan-pernyataan sebelum terbitnya HGU sudah dijelas akan membangun, akan tunduk, akan patuh, akan 20% kepada plasma dan lain-lain. Seperti itu. Nah, apabila itu dijalankan, is oke terbit HGU. Ketika diberikan HGU, tapi ternyata tidak digunakan sesuai dengan penggunaan dan peruntukan. Itu pertanyaan Mas Andi ya. Oke. Ada peraturan bahwa 2 tahun harus segera dikerjakan. Oke. Tapi dijawab oleh pengusaha, nggak bijak Pak, kalau 2 tahun, kamu mendatangkan alat dan lain-lain, clearing dan lain-lain kan gitu. Is oke kan gitu. Tapi seandainya sudah berapa berbulan-bulan, bertahun, bahkan mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah HGU-nya ekstrimnya seperti itu ya. Kok nggak pernah dikerjakan kan gitu. Nanti apabila itu betul tidak digarap sesuai penggunaan peruntukan, maka prosesnya kalau dulu itu PP 11 2010 ya, penerbitan tanah-tanah terindikasi terlantar, sekarang dengan Omnibus Law PP nomor 20 tahun 2021. Oke. Nah, apa intinya? Bahwa PP itu mengamanatkan apabila lokasi tersebut tidak diapa-apain, kan gitu kan? Tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, maka ada Kanwil membentuk panitia C. Apa itu panitia C? Panitia C adalah untuk meneliti tanah-tanah terindikasi terlantar. Loh kok ada panitia C? Oh berarti ada panitia B dong, ada panitia A dong. Ya oke jawab. Panitia A itu di kantor tanah untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik, HGB yang kecil-kecil. Panitia B itu adalah panitia untuk permohonan mengajukan HGU dan HGB yang besar-besar. Panitia C ini panitia untuk meneliti terhadap tanah-tanah terindikasi terlantar. Nah, itu adalah asas pemerintahan yang baik. Panitia C itu adalah melakukan penelitian, dibentuk oleh Kanwil, kemudian turun ke lapangan, tanya masyarakat, tanya pemerintah daerah, mulai dari kabupaten sampai kecamatan sampai desa kelurahan. Nah, setelah dengan data tersebut, maka panitia C tadi, Kanwil memeringatkan kepada perusahaan tadi atau pemilik HGU. Peringatan itu 3 kali, peringatan sekali, peringatan 2 kali, peringatan 3 kali. Oke, dari peringatan 3 kali apabila nggak digubris, maka Kanwil meneruskan surat agar dilakukan menjadi tanah terlantar. Nah, kewenangan untuk mengatakan itu tanah terlantar harus melalui surat keputusan menteri.
Kalau sudah dikatakan tanah terlantar, berarti ada surat keputusan menteri bahwa itu tanah terlantar. Intinya itu. Apabila tanah terlantar, untuk siapa nih? Tadi kan tanya, bisa nggak masyarakat menguasai? Tidak bisa begitu saja. Jadi dikatakan dulu dengan surat keputusan dulu. SK Menteri. SK adalah memutus hubungan hukum antara pemilik HGU dan tanah. Nah, kalau sudah diputus, tidak serta-merta buat rayahan. Nggak boleh. Negara punya kewenangan untuk menguasai. Menguasai artinya apa? Menguasai kewenangan negara adalah menata dan mengatur. Itu mananya. Ya? Bukan memiliki, tapi menguasai. Menguasai itu ya untuk menata dan mengatur. Nah, di sini ketika sudah menjadi tanah terlantar, maka pemerintah yang mengatur, negara yang mengatur. Tanah yang terlantar tadi diperuntukkan untuk 4. 1, cadangan strategis negara. Kedua, cadangan kepentingan umum. Ketiga, untuk bank tanah. Keempat, untuk reforma agraria. Itu. Jadi strategis negara, kemudian kepentingan negara lainnya, termasuk kepentingan umum, misalkan Pemda, rumah sakit, jalan dan lain, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah untuk bank tanah, yang keempat adalah reforma agraria. Nah, reforma agraria itu yang masyarakat apabila membutuhkan. Nah, terus pertanyaan Mas Ardi tadi, gimana nih kewenangan kewenangan pemilik kan gitu kan? Kan tadi sudah terjawab dengan adanya panitia C. Belum terlantar kan boleh, nggak apa-apa kan, bukan berarti boleh, tetapi nanti diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Sekali dibangun, is oke, nggak apa-apa, nggak jadi diambil negara, nggak jadi menjadi tanah terlantar. Tapi kadang-kadang 1.000 hektar, tapi yang dilakukan hanya 500 hektar, ya 500 yang dieksekusi. Itu. Tidak Ya, otomatis jadi Pak ya. masyarakat tidak Tidak otomatis hilang semua, begitu bisa sebagian yang hilang digunakan semuanya. gitu. Betul. Betul. Lah kembali ke masyarakat kapan akan bisa kan gitu. Kan selama ini masyarakat banyak-banyak yang langsung turun, masih harganya berlaku juga turun, digarap. Langsung digarap, Kan gitu kan. diambil, dikuasai, ini punya saya gitu ya. Ambil kan gitu. Nanti mohon ke BPN, ada seperti itu. Ada juga ketika udah harganya habis masyarakat udah tahu baru turun digarapin. Ada juga. Tapi tidak serta-merta langsung begitu saja. Ada penguasaan negara yaitu untuk menata dan mengatur melalui Undang-Undang Omnibus Law dan melalui PP 20 tahun 2021. Itu. Ya, jadi tadi nanti diingatkan dong sebenarnya yang baik. Itu. Mas Andi, PT-mu ini kok udah 30 tahun nggak diapa-apain kan gitu. Kok tanahnya nggak ditanemin seperti itu. Ingatin sekali, 2 kali kan gitu. Sekali jawab, "Oh ya Pak, waktu itu resesi. Saya berikan waktu ya," kan gitu. Teringatin lagi kedua, "Oh ya Pak, saya bangun Pak, udah datengin alat. Oh ya udah ini clearing. Oh ya sudah datangkan bibit karena HGU kan. Oh ya Pak udah mulai tanamin." Is oke, nggak masalah. Apa buktinya kan gitu. Nanti kan ada laporan, ada evaluasi. Gitu. Jadi intinya di sini Mas Andi ada 2 pertanyaan yang sangat yaitu boleh nggak masyarakat menguasai di situ kan gitu. Kurang lebih seperti itulah. Terus boleh nggak bekas pemilik menguasai di situ? Jawabannya tadi masyarakat bisa nanti melalui reforma agraria. Itu Mas Nandang. Terima kasih Pak. Nandang. Jelas Pak. Ya. Tadi untuk HGU-nya itu berarti kalau yang rawan itu kan dia sebentar lagi mau habis, akhirnya dipakai orang atau tidak diperpanjang. Nah sekarang untuk perpanjangannya itu apakah bisa oleh orang lain atau diprioritaskan kepada orang yang sebelumnya nih Pak, atau badan hukum yang sebelumnya yang untuk HGU ini Pak, perpanjangan Ya ini. tadi. Jadi kalau itu kan berarti berarti HGU kan ada hak kan gitu kan. Iya. Apabila setelah lewat kurang dari 2 tahun, lewat 2 tahun atau udah lewat waktunya, itu namanya pembaruan hak. Pembaruan hak, ngajukan lagi berarti. Iya, pembaharuan hak kan gitu. Tetapi udah lama, udah habis, udah lewat 2 tahun, nah itu lakukan permohonan hak baru. Permohonan. Bedanya adalah
Kalau perpanjangan itu tidak kena yang namanya BPATB. Oke. Kemudian ukuran juga bisa aja cost center report. Tapi apabila fisiknya berubah, ya diukur bisa. Tapi sifatnya nggak wajib. Gitu. Dan yang kedua, apabila pembaruan hak, haknya masih ada tapi udah lewat 2 tahun. Itu hampir sama. Kan gitu. Tetapi kalau udah permohonan hak, udah menjadi tanah negara, bekas HGU. Oh, tanah Kalau udah negara tanah bekas negara, HGU. Berarti ngajukan lagi. bekas hak. Ya, diajukan permohonan hak. Resikonya adalah bayar biaya ukur, bayar panitia B, bayar bayar ini BPATB gitu. Dan persyaratan diulang lagi. Bedanya di situ. Pak, makasih Pak. Ya.